Apa kabar kawan-kawan penikmat pertandingan catur? Kembali lagi dengan saya, pecatur pos ronda. Kali ini kita akan menyaksikan pertandingan antara Pragnanda yang akan melawan Levon Aranian pada lanjutan turnamen FTX Crypto 2022. Mari kita saksikan pertandingannya untuk round penentu kali ini. Yang pertama yaitu putih maju dengan pion di C4 English opening, dan dilanjutkan pion di E5, kuda di C3, hitam kuda di F6, terbentuklah pembukaan Inggris, dan dilanjutkan kuda di F3, hitam pion E4, dan di sini kuda putih di G5, ancaman untuk pion hitam. Di sini dibalas hitam dengan pion di C6, sekaligus persiapan mendorong pionnya di posisi D5. Maka dari itu, putih langsung makan pion dan dibalas makan kuda, dan dibalik dimakan kuda. Oke, pertandingan dilanjutkan dengan pion maju di D5, dimakan balik oleh putih, dan dimakan balik oleh hitam dengan pion di D5. Pertandingan dilanjutkan dengan kuda mundur di G3 dan dibalas hitam dengan pion di H5. Oke, di sini pertandingan dilanjutkan dengan pion maju di E3. Ini akan ada ancaman yang membuat kuda nanti akan hilang. Maka dari itu di sini dijawab putih dengan pion maju. Mungkin bila dicoba dengan cara lain, misal dengan pion maju di H4, maka akan dijawab dengan hitam kuda di G4. Selanjutnya putih akan merespon pion maju, dan di sini ada tempo gajah maju di D4. Jika di sini putih buru-buru dengan makan, maka yang terjadi adalah skak dalam satu langkah. Maka dari itu yang dipilih adalah dengan pion di E3 dan dilanjutkan dengan pion maju di H4 hitam. Dijawab putih dengan kuda di E2, sudah menyiapkan tempat pelarian. Maka dari itu pertandingan dilanjutkan dengan kuda di C6, putih D4, menteri di F6, gajah di D2, dilanjutkan gajah hitam di D6, pion maju di A3, dan gajah di F5. Pada pertandingan kali ini hitam sudah bisa melakukan rokade dengan pilihan panjang maupun pendek, dan untuk menyatukan kedua benteng. Di sini putih belum bisa melakukan rokade karena masih tertutup menteri dan gajah. Maka dari itu pertandingan dilanjutkan dengan benteng ke C1 dan dijawab benteng ke D8, kuda ke C3, dan dilanjutkan menteri ke G6 dengan tujuan mendorong menteri maupun untuk mengamankan pion di file G. Maka dari itu pertandingan dilanjutkan dengan menteri ke F3. Sebenarnya ada opsi lain, misal dengan kuda makan di D5 dan selanjutnya pion maju. Dan di sini apapun yang jawaban yang dipilih oleh putih dalam kondisi mendesak karena akan dapat pin. Misal dengan pion maju, maka gajah maju. Dengan ini gajah bisa memilih antara benteng maupun kuda. Maka dari itu di sini dipilih dengan menteri ke F3 sekaligus mengamankan pion, dan dilanjutkan dengan pion maju di H3, pion maju di G3, dan dilanjutkan gajah ke G4. Di sini menteri langsung saja makan pion gratis dan dilanjutkan hitam rokade. Sebenarnya ada opsi juga untuk hitam sebelum rokade, yaitu misal dengan gajah ke B4, ancaman untuk kuda sekaligus discover untuk menteri. Dan di sini mungkin bisa jadi dijawab dengan menteri ke E4
dan dilanjutkan saling beradu. Dan di sini tidak ada efek apapun untuk putih. Maka itu pilihannya adalah melakukan rokade dan dilanjutkan dengan menteri ke B4. Pertandingan dilanjutkan dengan benteng ke E8 sekaligus menguasai sentral permainan, dan dilanjutkan gajah ke E2 mengajak pertukaran. Di sini kuda makan pion, dan ini langkah menarik yang dilakukan oleh hitam, yaitu dengan memakan pion, dan dilanjutkan dengan pion makan, benteng makan, dan kuda makan. Hanya dibalas dengan hitam menteri ke E4. Maka dari itu benteng akan kena hitam. Kembali dengan ancaman skak dalam satu langkah. Di sini dilanjutkan dengan gajah ke G4. Ini sebenarnya pilihan sulit, karena jika dipilih yang pertama misal ya, dengan memilih rokade, maka yang terjadi adalah skak dalam satu langkah. Dan jika yang dipilih itu adalah benteng geser, maka yang terjadi adalah dengan pion maju, ancaman pada menteri, dan dilanjutkan menteri ke C4, dan dijawab dengan pion maju di B5, menteri kabur, dan skak dalam satu langkah karena tanpa pengawalan. Maka dari itu di sini dipilih dengan gajah G5, ancaman pada benteng, dan di sini dijawab dengan benteng ke E8, dan dilanjutkan gajah ke E3 menutup kemungkinan, pion maju di A6, ancaman untuk menteri putih. Di sini menteri ke A4 dan menteri kembali diancam di B5, dan di sini menteri makan pion saja dan sekaligus mengancam gajah hitam. Di sini dijawab hitam dengan memakan benteng yang gratis dari tadi, dan diantisipasi dengan raja naik ke D2. Karena apa? Pilihannya adalah jika menteri menempatkan titik penting ini, maka satu langkah bisa mati karena posisi pion ditutup menutupi menteri. Jika pertandingan dilanjutkan dengan misal menteri makan, maka dilanjutkan dengan benteng makan, dan dijawab dengan pion makan, dan selanjutnya skak, raja naik, dan dilanjutkan menteri makan pion, yang dimana nanti mempersiapkan perwira baru. Maka dari itu di sini dijawab dengan menteri makan, raja naik, menteri ke F3, dan sekarang ditutup dengan benteng. Maka dari itu pertandingan dilanjutkan dengan menteri ke F6. Di sini juga ada langkah menarik lagi, yaitu misal dengan tadi ya, sebelum ditutup benteng, misal dengan pilihan menteri makan, selanjutnya benteng E1, karena di sini benteng juga akan mengancam pion di B2 yang kemungkinan akan skak dan membuat kondisi misal ya, dilanjutkan menteri kabur, skak, dan dilanjutkan ditutup dengan benteng, dimakan saja, kembali dimakan dengan raja, dan di sini terjadi skak, maka beradu, dan di sini hitam unggul 2 perwira. Maka dari itu di sini dipilihlah dengan benteng ke E1 dan dilanjutkan menteri ke F6. Pertandingan dilanjutkan dengan kuda ke C3, ancaman pada pion. Selanjutnya benteng menteri ke E6, menteri ke C6, benteng ke C8, ancaman, dan dibalas dengan menteri ke D5 mengajak pertukaran, pion maju di B4, makan saja, menteri ke F6, dan dilanjutkan pion maju F5 sekaligus persiapan menjadi perwira. Maka dari itu di sini gajah langsung saja mengepin kuda dan dijawab dengan benteng ke A1, dilanjutkan gajah ke F3, dan di sini menteri mundur di B3 dan dilanjutkan gajah ke F8,
kabur setelah dapat ancaman dari Menteri Putih, maka pertandingan dilanjutkan dengan pion maju setelah dapat pengawalan dari Menteri, dan dilanjutkan hitam menutup kemungkinan pion ini dengan gajah di B7. Selanjutnya putih maju dengan pion di D5 dengan keamanan dari kuda dan Menteri, dan dilanjutkan gajah ke C5 sekaligus ancaman pada pion dan mengajak pertukaran. Di sini benteng ke E1 menolak pertukaran, dan dilanjutkan gajah makan gajah dan dimakan dengan pion. Karena apa? Jika dimakan dengan benteng, maka yang terjadi adalah skak dengan Menteri. Maka dari itu dimakan dengan pion dan dilanjutkan gajah ke A6 sekaligus berusaha menutup jalur putih di sini, dan dilanjutkan dijawab dengan Menteri ke C2, Menteri makan pion di B6, itu pilihannya, dan dilanjutkan raja ke C1, hitam gajah ke C4, putih benteng ke D1, dan ini adalah langkah lemah yang dipilih oleh putih karena akan mendapatkan ancaman Menteri dan benteng, dan di situ nanti terjadi pertukaran kualitas. Dan di sini hitam dengan gajahnya ke B3 ancaman Menteri. Di sini Menteri langsung ke F2 dan langsung saja Menteri ke A5 dan dilanjutkan raja ke D2. Mungkin pilihannya jika raja tidak antisipasi ke atas atau ke A5, misal dengan benteng ke D4, maka yang terjadi adalah putih akan mati, dimulai dari benteng makan kuda, skak, dan di sini dimakan pion dan terjadi skak dengan Menteri, raja ke atas dan dilanjutkan skak. Maka dari itu di sini yang dipilih adalah dengan raja naik, dilanjutkan benteng makan kuda. Dan pada langkah ke-44 ini putih menyerah. Karena apa? Jika misal dilakukan dengan pion makan benteng, yang terjadi adalah skak, dan kemungkinan misal raja kabur ke E, maka yang terjadi adalah skak dalam satu langkah. Tapi pilihannya, jika raja kabur ke C, maka yang terjadi adalah skak, raja naik, selanjutnya gajah naik. Dan di sini posisi hitam unggul dengan 1 perwira, dan pada level Grandmaster ini adalah keuntungan yang sangat besar. Oke, itu pertandingan kali ini. Terima kasih teman-teman sudah menyaksikan. Bisa di subscribe, share, dan komen. Terima kasih.